Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika bisnis yang meliputi dari 1. Pengertian etika bisnis, 2. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, 3. Tingkatan etika bisnis, 4. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis, dan 5. Pandangan umum relativitas moral dalam bisnis. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita memulai perkenalan dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Yang pertama, saya, yaitu Anissa Damayanti, dengan nomor induk mahasiswa 206240101. Perkenalkan, saya Rinawati dengan NIM 20624011003. Dan saya Sri Tisar Putri dengan nomor induk mahasiswa 20624011018. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis. Etika bisnis yaitu cara melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Di samping itu, etika bisnis juga bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Hal ini juga dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikan. Di samping itu, etika bisnis juga bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Hal ini juga dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikan sebagai pedoman dalam bekerja. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait pada praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis pertama-tama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis secara baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat tersebut. Etika bisnis mengajak masyarakat luas, entah sebagai karyawan, konsumen, atau pemakai aset umum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan bisnis, untuk sadar dan berjuang menuntut haknya atau paling kurang agar hak dan kepentingan tidak dirugikan oleh kegiatan bisnis manapun. Kemudian yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehatnya tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Ada 5 tingkatan dalam etika bisnis menurut Gies dengan mengaku pendapat dari Carroll. Yang pertama yaitu tingkat individual, menyangkut apakah seseorang akan berbohong mengenai rekening pengeluaran, mengatakan rekan sejawat sedang sakit karena tidak ada di tempat, menerima suap, mengikuti saran teman kerja sekalipun melampaui perintah atasan. Jika masalah etis hanya terbatas pada tanggung jawab individual,
maka seseorang harus memeriksa motif dan standar etikanya sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, tingkat organisasional. Masalah etis muncul apabila seseorang atau kelompok orang ditekan untuk mengabaikan atau memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh sejawat demi kepentingan keharmonisasian perusahaan, atau jika seseorang karyawan disuruh melakukan perbuatan yang tidak sah demi keuntungan unit kerjanya. Yang ketiga, tingkat asosiasi. Seorang akuntan, penasihat, dokter, dan konsultan manajer harus melihat anggaran dasar atau kode etik organisasi profesinya sebagai pedoman sebelum ia memberikan saran pada kliennya. Yang keempat, tingkat masyarakat, hukum, norma, kebiasaan, dan tradisi menentukan perbuatan yang dapat diterima secara sah. Ketentuan ini tidak mesti berlaku sama di semua negara. Oleh karena itu, kita perlu berkonsultasi dengan orang atau badan yang dapat dipercaya sebelum melakukan kegiatan bisnis di negara lain. Dan yang kelima, tingkat internasional. Masalah-masalah etis menjadi lebih rumit untuk dipecahkan karena faktor nilai-nilai dan budaya, politik dan agama ikut berperan. Oleh karena itu, konstitusi, hukum, dan kebiasaan perlu dipahami dengan baik sebelum seseorang mengambil keputusan. Baiklah teman-teman, kita masuk materi yang ketiga, yaitu materi tentang prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Menurut Kerak, ada 5 prinsip dalam etika bisnis. Prinsip yang pertama, seperti yang tertera di atas, yaitu prinsip otonomi. Otonomi adalah suatu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Bertindak secara otonomi berarti mengandalkan kebebasan dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan tersebut. Prinsip otonomi juga mengandalkan di dalam tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bisnis ini meliputi tanggung jawab terhadap perusahaan, tanggung jawab terhadap konsumen, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap pemerintah. Kemudian kita masuk prinsip yang kedua, seperti di samping saya ini, yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang melakukan kecurangan. Kemudian kita masuk prinsip yang ketiga di samping saya yang ini, yaitu prinsip tidak berbuat baik dan berbuat baik. Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain. Dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, setidaknya kita tidak merugikan orang lain di dalam dunia bisnis. Kemudian prinsip yang keempat seperti di samping saya ini, yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang di dalam prestasi dibalas dengan kontrak prestasi yang sama nilainya. Kemudian prinsip yang kelima atau yang terakhir seperti di samping saya ini, yaitu prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Dengan relativitas moral dalam bisnis menurut Debord. Pertama, norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Artinya, perusahaan harus mengikuti norma dan aturan moral yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Yang menjadi persoalan adalah anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral yang bersifat universal yang berlaku di semua negara dan masyarakat. Bahwa nilai dan norma moral yang berlaku di suatu negara berbeda dengan berlaku di negara lain.
Oleh karena itu, menurut pandangan ini, norma dan nilai moral bersifat relatif. Ini tidak benar, karena bagaimanapun mencuri, merampas, dan menipu dimanapun juga akan dikecam dan dianggap tidak etis. 2. Nilai dan norma moral sendiri paling benar dalam arti tertentu mewakili kubu moralisme universal, yaitu bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal, dan karena itu apa yang dianggap benar di negara sendiri harus diberlakukan juga di negara lain, karena anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa moralitas menyangkut baik buruknya perilaku sebagai manusia. Oleh karena itu, jauh manusia adalah manusia. Dimanapun dia berada, prinsip, nilai, dan norma moral itu akan tetap berlaku. Pandangan ketiga, yaitu immoralis naif. Pandangan ini menyebutkan bahwa tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada perkataan, penulisan, atau perbuatan yang salah, kami minta maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.